Selamat datang di Little Light Stories. Cerita anak penuh cahaya, misteri jembatan kayu. Pagi itu di desa Sukamaju, matahari menyembul malu-malu dari balik pepohonan. Udara segar mengalir lembut di antara semak dan dedaunan. Di depan rumah Pak Hadi, 6 sahabat berkumpul seperti biasa. Rara dengan semangat berkobar, membuka peta buatan tangan yang dipenuhi coretan dan tanda tanya. Lihat deh, katanya menunjuk bagian yang belum pernah mereka lewati. Di sini ada tulisan kecil, jembatan kayu tua. Tapi anehnya, di peta desa yang baru, jembatan itu gak ada. Danu, si pemikir dari kelompok, langsung mengeluarkan buku catatannya. Ia mengingat sesuatu yang pernah disebut Pak Hadi, kakek bijak penjaga cerita desa. Kata kakek, jembatan itu hanya muncul saat kabut pagi turun. Katanya, jembatan itu bukan jembatan biasa. Mira mengangkat kameranya dan memotret peta itu. Ibuku juga pernah cerita, dulu orang-orang dengar suara gamelan dari arah jembatan. Gamelan? Jangan-jangan itu hantu yang suka main musik. Bimo menyelutuk sambil tertawa dan memperbaiki topi ayam lucunya. Lala memeluk bonekanya erat. Kalau jembatannya bisa muncul dan menghilang, mungkin dia hidup. Tawa mereka pecah di antara kabut yang mulai turun perlahan. Langkah kaki mereka membawa ke arah hutan yang belum pernah mereka jelajahi. Semakin jauh masuk, pepohonan menjadi lebih rapat. Cahaya matahari merayap pelan menembus sela-sela daun, menambah suasana misterius. Ada jejak di sini, kata Rara. Kecil, kayak sandal anak-anak. Dan ada bekas roda, Danu menambahkan. Mungkin roda mainan? Jangan-jangan, itu boneka yang nyasar. Hahaha. Bimo kembali bercanda, meskipun wajahnya menyiratkan sedikit ketegangan. Tiba-tiba, kabut menebal. Mereka berhenti. Lala panik. Aku gak bisa lihat jelas. Kilatan cahaya dari kamera Mira sedikit membantu menerangi jalan. Di kejauhan, perlahan-lahan, muncul sebuah bentuk panjang dan tua. Jembatan kayu. Tua, besar, berlumut, namun utuh. Ini dia, bisik Rara kagum. Danu membuka catatan lamanya, membaca dengan pelan. Barang siapa yang melintasi jembatan ini akan bertemu bayangan dirinya yang terdalam. Tanpa pikir panjang, Bimo melangkah lebih dulu. Kalau aku sih, bakal ketemu aku yang lebih ganteng. Namun, saat mencapai tengah jembatan, langkah Bimo terhenti. Matanya melebar. Ia melihat bayangan dirinya sendiri, kecil, duduk sendirian di ruang tamu rumahnya, memeluk bantal tanpa tawa. Aku lihat aku sendiri, tapi sedih. Kayak gak lucu sama sekali. Satu persatu, yang lain menyusul. Mira menatap bayangan dirinya yang ketakutan berbicara di depan kelas. Aku dulu takut semua orang menertawakanku. Lala menatap dirinya kecil, memeluk boneka sambil menangis. Aku cuma pengen punya teman. Danu melihat dirinya gagal menyelesaikan teka-teki. Aku kira aku harus selalu bisa menjawab semuanya. Rara menatap dirinya berdiri di tengah gelap, berusaha tegar. Ternyata aku sering pura-pura berani. Suasana sunyi. Tidak ada suara kecuali hembusan angin yang mengayun pelan jembatan. Namun, dari keheningan itu, suara lembut Bimo menyusup. Kita semua pernah takut, tapi sekarang kita gak sendirian lagi. Tanpa sadar, mereka saling menggenggam tangan. Satu persatu, mereka melangkah menembus bayangan masing-masing. Dan di ujung jembatan, matahari menyambut mereka. Kabut sirna. Jembatan itu menghilang perlahan, seolah hanya muncul untuk mereka. Di hadapan mereka terbentang padang rumput luas yang belum pernah mereka lihat. Pelangi muncul di langit. Mira mengangkat kameranya dan memotret langit. Ini bukan cuma petualangan, katanya pelan. Rara mengangguk. Kita saling menjaga,
bukan cuma saat senang, tapi juga waktu kita takut. Lala sambil tersenyum memeluk bonekanya. Terima kasih ya, udah tetap genggam tanganku. Sore harinya, di teras rumah Pak Hadi, mereka menceritakan segalanya. Pak Hadi mendengarkan dengan tenang, lalu berkata dengan suara bijaknya, jembatan itu memang bukan jembatan biasa. Ia hanya muncul untuk mereka yang siap mengenal dirinya sendiri. Danu mencatat semua dengan detail. Misteri jembatan kayu bukan tentang tepat, tapi perjalanan hati. Rara memandang teman-temannya. Petualangan selanjutnya, kita akan lebih siap. Pak Hadi tersenyum hangat. Desa ini penuh rahasia, dan kalian adalah penjaganya. Langit sore berubah keemasan, angin lembut menyapa wajah mereka. Tawa kecil terdengar dari teras rumah itu. Mereka tahu petualangan baru akan segera dimulai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, agar lebih semangat membuat cerita-cerita yang lebih menarik.